Proyeksi yang pemerintah canangkan yaitu 5,2% di 2024, kami dari industri pembiayaan sangat menyambut positif dan ini bisa terlihat dari pertumbuhan piutang perusahaan pembiayaan yang juga sangat baik, yaitu di kisaran sekitar 16,37% di semester pertama tahun 2023 saat ini. Dan tentu harapan kita bahwa proyeksi di tahun depan 2024 ini merupakan satu hal yang membuat kami juga bisa menyiapkan budget kami untuk tahun mendatang. Artinya bahwa di tengah-tengah pesta demokrasi yang banyak dikhawatirkan eh, banyak kalangan pengusaha bahwa akan terjadi perlambatan dan lain-lain, ternyata pemerintah eh, tetap yakin bahwa bisa tumbuh sekitar 5,2% di tahun 2024. Ini merupakan satu hal yang positif buat industri kami. Baik, kalau dari sisi pembiayaan sendiri Pak, untuk pertumbuhan dari outstanding gitu ya, bisnis pembiayaan ke depannya artinya di tahun 2024 dan juga tahun-tahun mendatang sebetulnya seperti apa Pak? Jika dikaitkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi kita yang ditargetkan berada di 5,2% ini. Ya, aktivitas perusahaan pembiayaan terbagi dari tiga kegiatan utama, yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna. Nah, kalau kita lihat dari ketiga kegiatan tersebut, bahwa di semester pertama tahun 2023 ini, ketiga-tiganya tumbuh sangat positif, bahkan double digit ya. Baik dari sisi pembiayaan investasi, kita ketahui bahwa pembiayaan investasi banyak didominasi dengan pembiayaan alat berat yang terdiri dari 4 sektor industri yang banyak bermain di alat-alat berat, yaitu sektor pertambangan, sektor agrikultur, sektor kehutanan, maupun sektor konstruksi. Keempat industri ini tumbuh sangat baik, bahkan di pertambangan kita tahu bahwa harga-harga tambang juga sangat baik, walaupun ada terjadi penurunan masih tetap positif dalam hal misalnya banyaknya para investor yang tentu terus memesan alat-alat berat untuk bagaimana produksi tambang mereka tetap bisa dihasilkan. Dan yang selanjutnya, kalau kita lihat pembiayaan modal kerja di tengah-tengah orang berinvestasi, tentu akan ada tambahan modal kerja dan dibutuhkan oleh para pengusaha. Dan selanjutnya kita juga melihat bagaimana industri yang paling banyak didominasi, yaitu perusahaan kami banyak didominasi dengan pembiayaan otomotif, baik roda 4 maupun roda 2. Ini terlihat sangat baik juga pertumbuhannya, bahkan baru saja Gaikindo berakhir di tanggal 10 dan 20 kemarin, order yang terdapat atau SPK yang dihasilkan dari Gaikindo tersebut, kita bisa melihat penjualannya sangat baik. SPK tersebut dari Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Wuling, Chery, Suzuki, bahkan Hyundai mencatat rekor yang tertinggi dari sisi SPK-nya. Yang saya dengar demikian. Baik, artinya kalau berbicara pembiayaan otomotif ini masih cukup mendominasi ya Pak, untuk permintaannya juga masih cukup tinggi. Nah terkait dengan hal di mana ada instruksi bahwa di wilayah Jakarta ini akan ada WFH Pak Swandi. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini tentunya nanti akan berdampak juga Pak terhadap demand dari pembiayaan khususnya untuk kendaraan atau otomotif? Eh, ya, saya tidak melihat akan adanya penurunan demand, karena kalau memang semua sektor usaha tetap tumbuh, pasti yang namanya investasi untuk membeli kendaraan baru atau mengganti kendaraan-kendaraan yang sudah berumur dan lain-lainnya, pasti masyarakat akan tetap melakukan hal tersebut. Bekerja dari rumah tentunya ini merupakan wacana yang kita dengar juga dari pemerintah atau Pemprov DKI untuk bagaimana menurunkan tingkat polusi udara. Nah, dalam hal ini kita juga mengetahui bahwa apa yang dicanangkan oleh Pemprov DKI dan kita baca sama-sama di media, dan saya mendengar juga dari media bahwa ini tidak semuanya WFH, artinya mengurangi pekerja mungkin tidak 100%, tapi mungkin sampai dengan 50% bekerja bergantian dari waktu ke waktu. Dan apakah ini akan mengurangi orang untuk tidak berkendaraan? Tentu bagaimana mereka harus juga eh, ber berjalan dari satu tempat ke tempat lain, pasti diperlukan kendaraan, dan tentunya ini tidak akan mengurangi investasi, baik membeli dan mengganti kendaraan daripada masyarakat yang tentunya sangat produktif pada saat ini. Baik, artinya Anda cukup optimis bahwa ini mungkin tidak akan mengurangi ya Pak demand pembiayaan khususnya untuk kendaraan. Nah, kalau wacana dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta sendiri kan hanya khusus untuk wilayah Jakarta saja terkait dengan WFH. Bagaimana Pak jika ternyata nanti untuk Jabodetabek Pak WFH-nya? Apakah ini juga akan memberikan dampak Pak kepada pembiayaan di kendaraan atau otomotif?
Ya, kalau saya berbicara dengan dealer mungkin tidak akan mempunyai dampak yang besar ya, tentu tetap kembali lagi, Jakarta mungkin berkontribusi dari seluruh pembiayaan otomotif sekitar 30-32% dari total pembiayaan nasional. Namun demikian, bahwa kepentingan akan kendaraan di Jakarta ini sendiri pun masih tetap dibutuhkan, dan artinya walaupun bekerja di rumah kan tidak 100% semuanya bekerja di rumah, artinya akan ada pembagian rotasi dari hal, misalnya 50% orang yang masuk misalnya Senin, dia tidak masuk di Selasa, tapi dia akan masuk di Kamis dan segalanya. Itu yang saya juga yakini bahwa ini tidak akan mengurangi penjualan daripada otomotif, terutama khususnya di wilayah Jakarta. Baik, terkait dengan dorongan pemerintah untuk menggunakan kendaraan listrik, kita lihat juga pemerintah terus memberikan insentif begitu ya kepada masyarakat agar membeli dan juga menggunakan kendaraan listrik. Nah, kalau dari pembiayaan sendiri, sebetulnya untuk kendaraan listrik sampai dengan saat ini progresnya sudah seperti apa, Pak? Apakah cukup menarik pertumbuhannya? Ya, pembiayaan kendaraan listrik memang sudah berjalan sesuai dengan apa yang terjadi pada saat ini. Namun memang penjualan kendaraan listrik roda 4 memang belum begitu banyak, Mbak Sinta, karena kendala yang terjadi untuk kendaraan listrik ini sendiri masih banyak yang perlu disinergikan. Artinya misalnya pembangunan charging station ya, yang memang belum banyak saat ini, dan tentu bagaimana juga perusahaan pembiayaan sedang mengadakan suatu kerjasama dengan perusahaan asuransi terkait asuransinya sendiri seperti apa penggantian, karena kalau kita bicara kendaraan listrik baik motor dan mobil itu hanya ada bodi kerangkanya sendiri dan baterainya. Nah, saat ini harganya itu kurang lebih sekitar 40% baterai dan kerangkanya 60%. Nah, kalau kita bicara mengenai kendaraan yang berbasis baterai tersebut, tentu masih banyak masyarakat Indonesia bertanya-tanya. Artinya bahwa lifetime daripada baterai ini berapa lama sih? Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan umurnya 5 tahun dan segalanya. Setelah 5 tahun, baterai ini harus diganti atau bagaimana? Nah, kalau diganti berarti sisanya tinggal kerangka. Nah, terus bagaimana resale value-nya? Ini masih banyak pertanyaan juga yang ditanyakan oleh pelaku usaha jasa pembiayaan. Apakah perusahaan pembiayaan tidak membiayai kendaraan listrik saat ini? Sudah banyak perusahaan pembiayaan yang bermain di pembiayaan otomotif sudah membiayai kendaraan listrik, tapi dari sisi volumenya memang belum besar. Dan kita tahu bahwa ini menjadi program pemerintah ke depannya, ya kan, kita masuk ke dalam yang namanya green financing.